Yohanes Ignatius Kristanto, mantan pendeta yang akhirnya masuk Islam, mengungkap alasan mengapa ia memilih menjadi mualaf. Salah satu faktor yang mempengaruhi keputusannya adalah ketika ia memperdalam pemahaman tentang Alkitab. Yohanes merasa bingung dengan aturan dan praktek yang berbeda antara ajaran Kristen dan apa yang sebenarnya tertulis dalam Alkitab. Dalam perenungannya, Yohanes menyadari bahwa ada ketidaksesuaian antara ajaran Alkitab dan praktik yang dilakukan oleh para pemeluk Kristen. Misalnya, larangan makan babi yang jelas tertulis dalam Alkitab, namun dilanggar oleh para pengikutnya. Nama saya lengkapnya Yohanes Ignatius Kristanto. Jadi ada dua hal nih. Yang pertama, masalah doktrin. Yang kedua tentunya praktek. Praktek-praktek yang ada di gereja. Ya. Nah, kembali ke tadi, ke tentang buku petunjuk. Ya, kita hari ini kalau ngomongin agama, tentunya kita balik lagi ke kitab sucinya. Ya, betul. Ya, kita kembali ke kitab sucinya. Ya. Nah, ketika ada di Kristen itu saya sering merenung. Ini agama paling lucu. Semua yang ada tertulis di kitabnya tidak ada satupun yang dilakuin. Jadi kalau kita ngomong hari ini ngomong tentang sebuah buku petunjuk tadi untuk motor. Nah, kita di Kristen itu kan ada buku petunjuk namanya Alkitab nih. Nah, sering kali ini yang sering saya kadang agak guyon dengan beberapa orang. Saya guyoni misal sama pendeta, dengan jemaat. Saya misal guyon tentang kita itu Natalan kayak malah ini ya. Kalau ajang Natalan ini kayak ajang kita pamer sedang makan sesuatu yang sebenarnya dilarang di Alkitab kita. Loh, kok bisa, Pak? Ya kalau kita makan babi pas Natalan ini, coba itu Pak Lurah, Pak Camat datang dikasih babi, akhirnya mereka pulang gasik kan? Ya karena mereka tidak mau. Nah, kita sendiri ini yang sebenarnya juga di buku petunjuk kita ngomong soal itu, kita malah seakan-akan bangga dengan dosa kita. Terus kemudian kita nyanyinya lagu menyenangkanmu. Terus yang jadi pertanyaan, kita itu menyenangkan Tuhan kita. Ya, kita menyenangkan Allah kita, itu versi saya zaman dulu. Itu menyenangkan yang bagian mana? Karena semua perintahnya tidak ada yang kita lakuin. Kalau saya punya anak saya melakukan yang saya perintahkan, itu tentunya anak saya menyenangkan hati saya. Nah, kalau di kekristenan ini lucu, nyanyinya menyenangkanmu, mu besar, tetapi tidak pernah melakukan apa yang disenangi Tuhan ya. Iya. Jadi ini tadi hal-hal yang sebenarnya ringan nih, masalah makanan. Tapi sebelum kita bahas soal itu, di agama itu juga yang sering dibahas, pertama kitab suci, yang kedua sok nek kita mati. Terus hari kiamat. Saya minta tolong ini. Ya, ini saya punya Alkitab saya. Ya, yang lainnya tentu bilang, "Loh, sekarang sudah mualaf, tentunya bahas dong kitabnya sekarang ini." Saya hari ini sedang belajar, dan tentunya karena ini ada pertanyaan kenapa saya meninggalkan kepercayaan saya yang lama, tentunya saya akan menjawab berdasarkan sebuah keraguan yang saya dapatkan di petunjuk saya, di buku petunjuk saya. Ini kita baca di dalam Yesaya, pasal 66 ayat 15 sampai 17. Oke. Biasa pakai ini adalah dari aliran Kristen yang menyebut nama Tuhannya Bapa Yahweh. Tapi Yesaya ini mengatakan nih, kalau besok kiamat nih, Tuhan yang datang, ya kan? Yang datang, yang dibunuh pertama kali ini orang-orang di ayat 17 ini mengatakan, mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya sendiri di taman-taman mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, orang-orang yang melahap daging babi. Sekarang pertanyaannya nih. ini, kalau di kitab sucinya mengatakan besok nih kalau kiamat, yang dibunuh nih sama Tuhannya orang Kristen nih yang dibunuh nih, ini orang-orang yang suka makan babi kan? Memang kelihatannya hanya soal makanan, tapi kembali ke buku petunjuk tadi, kalau kita sepakat bahwa PL dan PB ini adalah sebuah kesatuan, tidak bisa dong teman pendeta saya, jemaat saya bilang, "Loh Pak, itu kan perjanjian lama." Lah kalau perjanjian lama dan perjanjian baru ini memang harus dipisahkan, ya disobek aja, kita pakainya perjanjian baru, enggak usah pakai perjanjian lama. Nah, tapi kalau kita ini PL dan PB ini menjadi sebuah kesatuan, harusnya kita tetap mengikuti. Memang sederhana nih,
soal makanan babi. Tapi toh Isa alaihissalam pun ketika di Alkitab ini mengusir roh jahat, dia buangnya bukan ke sapi atau kambing, dia buangnya ke babi, karena beliau tahu ini bahwa babi ini tidak dimakan oleh manusia. Artinya Isa sendiri sebenarnya konsisten. Kalau kita sepakat Alkitab ini mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa, berarti Yesus ini adalah Allah di PL. Nah kalau Allah di PL, tentunya dia tidak berubah di BB. Kenapa ketika di BB kita mengatakan bahwa setelah Yesus mati di kayu salib, semuanya sudah selesai. Maksudnya selesai itu selesai dalam Alkitab ini, selesai di dalam misi, menjalankan misi Bapaknya, bukan soal selesai makan babi. Jadi ini kan sesuatu yang seringkali di kekristenan ini terjadi sebuah pemerkosaan ayat.